Di luar Nurul, melanggar lawan arah tapi marah ketika kendaraannya terhalang. Malah karena sok, jadi si supir ngajak duel. Ya itulah aksi oknum supir truk yang mendadak luapkan amarah di sekitar Jalan Lintas Medan Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Kejadian yang berlangsung pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu itu pun viral. Dari planet mana, Pak? Tapi nggak tahu, jalan one way, apalagi kondisi jalan itu ramai banget loh, baik truk maupun kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi lainnya. Ngotot lagi ya, saya lihat ngotot banget dan dibantu sama istrinya ngetok-ngetok kaca mobil. Waduh, bahaya banget nih. Ini bikin resah ya, dan harusnya aparat setempat sudah bisa memberikan efek jerah, khususnya kepolisian setempat di Brastagi, Medan ya. Karena ini bukanlah suatu contoh yang baik bagi masyarakat. Meski bukan tinggal di negeri antah berantah, di mana jelas aturan lalu lintasnya, sebagian oknum warganya masih susah berdisiplin lalu lintas. Situasi ini memang menunjukkan sisi ganjil. Alih-alih sadar jika kemacetan sering terjadi karena ketidaksabaran pengendara dan nekat menerobos jalur, ketika dicegah malah berbuah gundukan amarah. Lantas bagaimana selebriti menilai fenomena oknum pengendara yang sudah berdisiplin saat berkendara ini? Dan tentunya kalau aku secara pribadi mendapatkan perlakuan seperti itu, pasti aku akan emosi juga, bisa jadi ya seperti itu. Cuman ya kita percayakan kepada aparat setempat di sana, Brastagi, Medan, pasti bisa mengatasi, dan saya berharap ini tidak akan terjadi lagi ke depan. Jika orang-orang seperti ini nggak segera ditanganin juga, jadi nggak segera dikasih pelajaran gitu, yang lainnya bakal ikut-ikutan gitu. Amat disayangkan bagaimana ulah salah berujung amarah si supir. Begitu juga dengan ulah aktor Gaek, Epy Kusnandar, yang banyak disayangkan fans dan warganet. Alih-alih disanjung karena prestasi di usianya yang makin senja, suami Karina Ranau ini malah berulah dengan teman aktornya Yogi Gambe setelah Kamis lalu ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja. Di depan juru warta, Epy dan sejawatnya hanya bisa tertunduk lesu usai menjalani pemeriksaan polisi. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pemeriksaan kesehatannya terkait apa? Ya terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik dah. Pak Epy bukan gitu Pak, cuma ditarik-tarik. Oh Pak Epy nggak ada urusan sebetulnya dengan Pak Epy, nggak pakai lagi nggak ngapa-ngapain. Kan Pak Epy lagi nggak ngapa-ngapain. Itu kan katanya ceritanya terakhir 2 bulan yang lalu Pak Epy nggak lagi menggunakan, terakhir 2 bulan lalu. Cuman karena apes aja, karena ada yang temannya yang kecekel, maka dia juga jadi ketarik. Sejak diciduk di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Epy memang masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Kemarin kabarnya Epy mengalami kelelahan. Lantas benarkah Epy dan temannya akan segera ditetapkan sebagai tersangka atau akan menjalani masa rehabilitasi? Motifnya masih kita dalamin, masih diperdalam dulu. Kita masih punya waktu 3x24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Dan statusnya sendiri tuh saat ini belum tersangka ya, masih dalam kewenangan penyidik. Tertangkapnya Epy jelas mencoreng nama baik dan reputasinya sebagai aktor Gaek yang sukses membintangi sejumlah film dan sinetron. Sementara reputasi Epy runtuh sebagai aktor, di jagat maya juga viral seorang pria pelontos yang baru saja ditangkap pihak TNI karena diduga selama bertahun-tahun melakukan penipuan dengan mengaku TNI gadungan. Dengan modus jadi TNI, pria tersebut dikabarkan mampu mengelabui sekitar 10 wanita, baik berstatus janda maupun perawan ting-ting untuk dinikahinya.
Wow, sengaja pakai seragam biar bisa menikahi cewek-cewek dan dia berharap cewek-cewek itu memang suka sama dia, ternyata terbukti. Kenapa lagi-lagi perempuan selalu mudah dan tidak memiliki kepekaan untuk melihat sosok laki-laki di hadapannya? Hanya melihat sesuatu yang dari kemasan aja langsung tergoda, melihat dia seperti TNI. Padahal para netizen juga melihatnya bahwa sosok posturnya aja nggak mencerminkan dia seorang TNI. Tapi masih menjadi misteri kenapa cewek-cewek itu suka cowok-cowok yang berseragam. Aku juga punya teman kayak gitu. Kalau ada yang tanya kenapa sih para perempuan mudah dan sangat suka dengan sosok TNI? Saya enggak tuh, sumpah saya enggak. Kalau di luar sana banyak perempuan yang suka dengan sosok TNI, ya barangkali mungkin karena sosok TNI itu gagah perkakas kali ya. Kasian aja sih, miris melihatnya karena para perempuan terpedaya apalagi sampai dinikahi sama pelaku atau oknum yang mengaku-ngaku sebagai seorang TNI. Petualangan menjadi TNI gadungan sebagai pemikat wanita-wanita termasuk menipu harta lawannya memang kerap terjadi di nyaris setiap daerah, terutama di perkampungan. Tampang gagah dan punya titel, pun kepastian penghasilan seringkali membuat silau lawan jenis hingga mudah terperdaya. Kenapa ya pesonanya emang segitu menggodanya kah kalau berseragam? Aku masih nggak habis pikir sih. Tolong untuk para wanita khususnya jangan mudah tergiur dengan penampilan seseorang yang mengaku A, mengaku B, mengaku C. Kenali mereka dari hati, dekati mereka dari hati, maka kamu akan mendapatkan hati yang tulus, bukan yang bohong. Terus kalau buat cewek-cewek mungkin sebelum nikah harus di cek-cek dulu nih dia historinya seperti apa, keluarga seperti apa, ke lingkungan sekitarnya juga, lingkungan tongkrongannya seperti apa. Jadi nggak bisa cuma selalu ngedengerin omongan laki-lakinya doang, karena biarpun kita cinta, jangan sampai kita dibutakan oleh cinta yang malah merugikan kita sendiri gitu.